Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biadadi rahmatillah, fadlillah, khalqillah, ma fi ilmillah, karamillah, fadil amtar, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, umur panjang, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di Zoom Al-Hasani untuk mendengarkan tausiah atau ceramah dari Buya Rizal tentang berbakti kepada orang tua. Salawat beriring salam, marilah kita tunjukkan untuk baginda Rasulullah SAW beserta sahabat, keluarga, pengikutnya termasuk kita semua yang senantiasa selalu setia akan sunnah-sunnah baginda Rasul. Baik, di bulan puasa ini banyak sekali kawah canda di muka, di mana dosa-dosa kita dileburkan, dihapuskan, dan dilipat gandakannya pahala-pahala kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Buya Rizal yang telah memberi kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani sebagai pendiri atau penemu metode gramatikal Al-Hasani dan sebagai guru pembimbing. Kepada semua Bapak Ibu yang hadir, insya Allah dirahmati Allah semuanya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya tafadhol untuk ceramahnya. Oke. Syukran Mbak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah menerima banyak sekali nikmat dari Allah. Nikmat yang terbesar itu ada beberapa. Nikmat terbesar itu adalah nikmat beragama Islam. Dari 5 bayi yang lahir ke muka bumi yang bersama dengan kita, hanya satu yang beragama Islam, yaitu kita. 4 lagi, wallahu a'lam. Sementara Allah mengatakan, inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di Allah adalah Islam. Jadi kita termasuk orang yang Allah ridai. Begitu kita lahir ke muka bumi dari rahim seorang itu yang Muslim, bapak kita Muslim, maka kita menjadi Muslim. Itulah rahmat terbesar untuk kita. Kemudian dalam perjalanan waktu, Allah berikan kita nikmat iman. Dengan iman ini, kita punya akselerasi untuk melaksanakan amal-amal soleh. Mudah bagi kita melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Sekaligus mudah juga kita meninggalkan perbuatan maksiat. Itu faktor iman. Nah, kita bersyukur. Faktor Islam, Allah berikan, iman Allah. Dan pada sore hari ini,
Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga bisa kita melaksanakan aktivitas dengan sempurna. Nikmat sehat badan. Kemudian nikmat panjang umur. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin Ramadan yang kemarin masih ada, tapi ya saat ini sudah tiada. Entah di mana dia sekarang. Kita Allah berikan nikmat panjang umur. Nikmat panjang itu adalah modal utama bagi kita menumpuk amal. Melaksanakan semua perintah Allah. Karena modal kita yang menghadap Allah adalah modal takwa. Modal amal. Apa modal kita? Maka berbanyak amal kita. Dengan usia kita yang bertambah, kita usahakan tiada hari tanpa amal. Bahkan kita tidak mau lagi ada dalam kehidupan kita berbuat maksiat kepada Allah. Semuanya. Kemudian nikmat mentadaburi. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak-Bapak yang ada di sini tertarik dengan Quran. Al-Quran itu Allah mengatakan banyak sekali hadis itu. Yang terbaik itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Dan itu nikmat yang diberikan Allah mereka. Sering saya katakan, andai saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang punya keinginan untuk memahami Quran, kita rubah keinginan itu berupa sebuah benda, jadikan benda, walaupun sebesar biji padi, benda itu ya, dari dada kita entah ada alatnya, kita jadikanlah sebuah benda, menjadilah benda yang sebesar biji padi aja, dan orang beli benda itu, maka benda itu saya tidak akan jual, walaupun dibeli dengan emas, dunia ini jadi emas, isinya jadi emas, itulah harga sebiji padi rasa ini tidak menjual. Kenapa? Itu mahal. Rasa cinta Quran ini mahal sekali. Andai Bapak, Ibu sekarang nih ingin memahami Quran, tiba-tiba hilang rasa itu, maka Bapak, Ibu kehilangan segala-galanya. Dan alasan sibuk, dan alasan pekerjaan, dan alasan apapun, sehingga Bapak, Ibu meninggalkan Quran, percayalah, kesibukan kita itu semuanya adalah busa belaka. Sampai saat ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat berinteraksi dengan Allah. Kita bersyukur sekali. Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tambah. Kita pengen Allah tambah rasa cinta Quran itu makin lama makin besar. Sehingga kita nanti berjumpa Allah dengan keadaan pencinta Al-Quran. Selawat beriring salam tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah role model kita, suri teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang kakek dari cucunya, bagaimana beliau seorang tetangga dari kaum muslimin yang lain, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, syarat dengan pelajaran-pelajaran. Dipegang sebagai seorang pemimpin, walaupun saya tidak seperti beliau, sedikit aja kita amalkan luar biasa dampak pada karyawan kita. Apa kata beliau sebagai seorang pemimpin? Andai saja di satu negeri yang kupimpin ditimpa musibah, akulah orang pertama yang merasakan. Tapi sebaliknya, jika negeri yang kupimpin mendapatkan banyak anugerah dan apa, biarlah aku orang terakhir. Coba misalnya di kantor dapat bonus, orang bagi-bagi bonus karena itu pasti kerjaan naik. Coba bercabang ngomong, bagi semuanya buat saya terakhir, jangan saya yang pertama. Itu pasti Nabi akan salut begitu. Itu kira-kira beliau di tengah-tengah kehidupan umat saat itu. Dan insya Allah kita mencintai beliau. Kita berharap berjumpa beliau nanti di Yaumul Hisab sambil beliau mengatakan kepada kita, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita berdoa sama Allah dan beliau memberikan syafaat kita, dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan beliau. Langkah hidup indahnya masa depan kita. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini kita ngabuburit di Al-Sani. Tema kita adalah berbakti kepada kedua orang tua yang ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu semuanya silakan buka surat Al-Isra, banyak sekali ayatnya, tapi sambil lihat satu atau dua aja. Dalam surat Al-Isra ayat ke-30
Oke, ayat sebentar saya buka. Ayat 23. Silakan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Di sini Allah mengatakan wa qada, dari tetapkan, ditentukan. Rabbuka, Tuhan engkau. Tuhan engkau menentukan. Dan Tuhan engkau menentukan apa itu tentunya? Allah, bahwa jangan ta'budu, kalian menyembah illa, hanya kepada, kecuali iya, kepadanya saja. Maka dalam doa kita pada saat kita baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Itu ditetapkan itu. Di semua nabi tetapkan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan sampai nanti terakhir, yaitu alla ta'budu illallah. Dan janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kita nggak boleh menyembah kepada duit, kita nggak boleh menyembah kepada jabatan kita nggak boleh menyembah kepada atasan kita nggak boleh menyembah kepada harta kita. Hanya pada Allah kita peruntukkan sesembahan kita. Kenapa? Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Itu maunya Allah. Kita terima semua. Illa iyyahu. Penyembahan kepada Allah. Itu kewajiban utama kita. Nah, berikutnya apa lagi? Wabil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Lakukan dia sebagai baik. Jadi setelah Allah, orang tua. Makanya ada orang mengatakan orang tua adalah wakil Allah di muka bumi. Jangan sakitin hati orang tua kita. Berbaktilah berapa. Dan bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini masih punya orang tua. Itulah berikan bapak ibu semuanya untuk memasuki surga. Jadi perintah pertama, menyembah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan. Kemudian tetapkan lagi ini SOP tambahan. Imma yablughanna. Dan jika mereka berdua tak sampai kepada tua, pada kibara tua, indaka, di sisi engkau, bersama engkau. Dia sampai bersama engkau al-kibara, tua. Sudah tua dia, sudah sepuh, sudah berusia lanjut. Ahadu huma, salah satu di antara keduanya. Au kilahuma, keduanya sama-sama sudah tua. Maka apa kata Allah? Di sini Allah mengatakan, fala takut, maka janganlah engkau berkata pada keduanya, uf. Berkata uf aja, apa artinya uf itu? Ngoceh. Apalagi marah. Ya. Banyak orang anak-anak betapa dia teganya pada, kenapa di sini di ayat lain dikatakan nanti bagaimana beratnya melahirkan, bersambung nyawa. Kok tiba-tiba kita dibesarkannya, anaknya dibesarkannya, tiba-tiba anaknya mengatakan kasar pada dia. Maka Islam mengatur jangan bicara uf. Ini sebenarnya di Taurat juga ada. Di Taurat ada, di Injil pernah diskusi. Uf, bahasanya lain dari situ. Jadi jangan pala takul lahuma ufin. Uf. Ih. Ah. Ih. Wah. Nah, ngomel sama orang tua nggak boleh, Pak. Pala takul lahuma uf. Nah, jadi jangan sampai kita mengomel kepada orang tua kita. Nah, boleh. Jadi katakanlah kata-kata yang baik-baik saja. Kemudian yang berikutnya wala tanhar, dan janganlah kamu membentak keduanya, marah. Jangan berkata uf aja, jadi penekanan Bapak Ibu. Ya. Berkata uf aja nggak boleh, apalagi membentak. Jangan saja. Jangan kesal sama orang tua. Kalau orang tua makan di jam 8, baru habis makan jam 8.15, saya belum makan, lapar. Minta makan banyak. Karena di surat lain kan, di surat Yasin, paman nu'amirhu nunakizu fil khalqi. Apabila seseorang dibesarkan, dituakan, dipanjangkan umurnya, maka kami kurangi kejadian. Jadi kita, orang tua kita sudah sunat dulu. Dia pasti banyak keluhan. Kadang-kadang kembali seperti bayi. Bagaimana bayi? Dulu kencing di, bayi kencing di tempat tidur. Ya, pada orang tua, kita akan tua semua.
kembali lagi kencing di tempat tidur. Makan disuapin, orang tua tetap kembali makan disuapin. Jadi semuanya akan berkurang kejadian. Maka Islam itu sangat indah dalam mengatur bagaimana kalau Jepang beda. Jepang kalau sudah nggak berguna, buang. Ya, di Jepang. Kenapa? Tidak menolak. Kita Islam mengatur bagaimana kita melakukan pada orang tua. Jadi wala tanhar huma, dan jangan kalian mengatakan kepada dia membentaknya. Membentak itu kita setuju. Semuanya nada-nada membentak. Jangan katakan yang keras. Ibu, Bapak, udah makan Pak. Kita betul-betul penuh kasih sayang pada. Kemudian berikan wakul lahuma, dan katakan pada keduanya kaulan syadida. Kaulan karimah. Perkataan-perkataan yang mulia saja. Aduh, ibu nih senang. Kapan senang kita memelihara dia? Dan sampai dia merasa sendiri. Dari segi psikologis, bagaimana sebagai orang tua, mereka agak sensitif, banyak bapernya. Di kita lah sebagai seorang anak yang betul-betul melayani. Kenapa? Pada saat kita melayani orang tua kita, anak kita melihat bagaimana kita melayani orang tua kita. Dan dia akan meniru. Kan? Pada saat kita tidak melayani orang tua kita, maka si anak kita juga akan cuek. Berikan perhatian pada orang tua kita. Bahkan pernah saya melihat satu keterangan bahwa orang yang memandang wajah orang tuanya penuh dengan kasih sayang. Wajahnya sayang melihat ayahnya, sayang dia melihat ibunya, senang hati memandang orang tua, itu sama dengan pahala di mahfuz. Bayangkan pahala besarnya, pahala memelihara kedua orang tua. Sekarang saya katakan orang tua kita yang ada sekarang adalah free card kita untuk memasuki surganya Allah. Pelihara orang tua kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang punya orang tua sangat bersyukurlah. Bersyukurlah ya, karena kita masih punya orang tua. Kemudian ayat berikutnya, waqfid. Waqfid itu adalah TKP. Dan rendahkanlah. Dan rendahkanlah. Waqfid lahuma. Dan rendahkanlah suaramu kepada keduanya. Janaha itu, janaha duli. Itu sayapmu, perkataan merendah. Agak merendah sama orang tua. Siapapun kita. Mau kita jabatan kita tinggi, mau kita kaya, mau kita di luar kita mungkin entah itu orang kaya, entah itu punya perusahaan, tapi di depan orang tua kita tetap anaknya. Kita tetap menjadi bagian dari hidup. Beliaulah yang berjasa kepada kita. Tidak mungkin anak sukses tanpa kasih sayang orang tua. Allah titip rasa kasih kepada bapak, dan Allah titip rasa sayang kepada ibu. Dan dengan rasa inilah kita tumbuh dewasa. Tiba-tiba kita sukses menjadi orang yang dipandang dengan masyarakat. Maka waqfid, rendahkan pada keduanya, dan nazilah. Dan secara menghinakan diri. Di sini kan nazilah itu, jadi rendahkan saudara kita kepada keduanya. Kemudian minar rahmat, dan penuh kasih sayang. Jadi kita ke dia jangan berkata pun dia jangan membentak, penuh dengan kasih sayang. Dan berdoa kepada dia. Wakul rabbi, dan kalian katakanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya. Kama rabbayani, dan sayanglah dia keduanya sebagaimana kama rabbayani, sebagaimana dia menyangkut syagira, di waktu kecil dulu. Bagaimana kita kecil dulu. Jam 2 malam kita merengek, beol, ibu akan membangun kita. Yang pernah lelah. Ya lelah, tetap menjaga kita, tetap membersihkan. Ada seorang ayah dapat bonus di kantor. Dia bercita-cita beli sepatunya. Karena sepatunya udah usang, mau ganti sepatu ceritanya. Sampai di rumah, dia rencana mau mandi, nanti pergi sepatu. Pada saat di rumah udah berniat beli sepatu, apa katanya? Ya, saya besok SPP belum bayar ya. Saya harus bayar, kalau enggak saya nggak boleh lagi sekolah. Ayah tadi yang uang yang berniat untuk beli sepatu, batal beli sepatu. Demi anak. Kalau gitu nak, bayar nih waktu sekolah. Bapak dapat gaji, bayar waktu sekolah. Maka si bapak bersedia untuk tidak membeli sepatu dulu. Mengutamakan anak, biarlah dia belakang. Ada juga satu cerita dia beli makanan, pada saat dia pulang ke rumah mau makan enak,
anak bilang, ya lapar ya. Maka si ayah pasti memberikan makanan. Si ayah dititip rasa kasih kepada anak-anak. Tanpa kasih si ayah, anak-anak akan mungkin dewasa, akan mungkin besar. Nah, ibu peranannya di mana? Sayang. Si anak sakit, maka yang memeluk adalah ibu. Si anak takut, maka yang memeluk adalah ibunya. Si bapak mengasihi, si ibu menyayang. Dengan kasih sayanglah bapak anak-anak kita tumbuh dewasa. Nah, setelah dewasa, masa sih kita melupakan dua orang tua kita? Mana ibu melahirkan kita dengan meregang nyawa, bagaimana ibu melahirkan kita bersusah payah dari kecil, rela jadi pembantu demi membesarkan anak. Apa saja dia lakukan demi membesarkan anak. Seorang ayah juga kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan kalau tidak untuk anak. Anak adalah kebahagiaan orang tua. Kita pulang capek dulu, saya merasa pas capek pulang kantor melihat anak menyambut di depan pintu, senang kita. Merasa di manusia gitu. Senang kita. Nah, rasa senang ini kita pelihara terus. Pada saat dua ada tua, giliran kita menyenangi bantuan kita. Bagaimana orang tua kita bangga dengan kita, dibawa kita kemana-mana, diceritakan pada temannya dia punya anak, diceritakan pada keluarga dia, bangga dia punya kita. Nah, sekarang kalau orang tua ada tua, maka kita lah yang akan berbakti kepada kedua orang tua. Selalu berdoa kepada orang tua. Kalau bisa habis sholat, berdoa, Rabbana zalamna, Rabbana filana zunubana wali walidaina. Nah, habis kita mau ampun dosa kita, kedua orang tua kita, wali walidaina warhamuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami dan sayangilah beliau keduanya sebagaimana kami disayangi waktu kami kecil dulu. Orang tuanya yang kita tanpa pamrih, Pak. Apapun kesalahan kita nggak pernah kita menumpahkan air, orang tua nggak pernah marah. Kita pecahkan piring, orang tua nggak pernah marah. Kewajiban berbakti kepada orang tua di bawah kewajiban menyembah kepada Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga ada manfaatnya dan mungkin Bapak Ibu silakan nanti kita diskusi bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Dan itu saya minta pertama dulu kepada Pak Toha, Pak Matoha dari Sentul. Assalamualaikum Pak Matoha. Assalamualaikum Pak Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan Bapak memperkenalkan diri teman-teman di sini. Teman-teman sekalian, Pak Toha ini adalah pendamping saya dulu waktu masih offline. Kami belajar Al-Sani di tempat beliau dulu. Dulu sekali, mungkin setiap minggu. Jangan ribut. Jumat Sabtuan di tempat beliau. Jadi dulu kelasnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat, Sabtuan. Jumat, Sabtuan itu di tempat Fatwa ini belajar. Ada 15 orang, ada 20 orang. Jadi belajar di tempat beliau. Jadi silakan Pak Toha memperkenalkan diri dan kalau ada tambahan dikit Pak Toha tentang bagaimana ada kisah-kisah Pak Toha atau teman-teman Pak Toha bagaimana mereka memperlakukan kedua orang tuanya sehingga dia sukses. Silakan Pak Toha. Tafadhol Pak Toha. Mic-nya Pak Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Toha namanya, tinggal di Sentul, tetangga dengan Pak Rizal, Pak Ustadz Rizal. Dulu kami belajar dengan Pak Ustadz sebelum COVID. Akhirnya setelah COVID, alhamdulillah saya senang sekali. Pak Rizal sudah on lagi, walaupun sebelumnya melalui online. Sekarang alhamdulillah sudah beberapa kegiatan yang bisa offline. Mudah-mudahan bisa makin berkembang Al-Hasani, metode Al-Hasani ini. Kalau saya sebagai pengusaha tentunya selalu menyampaikan kepada seluruh karyawan saya, mari kita bisnis dengan cara langit. Jadi istilahnya itu bukan dengan cara-cara biasa. Jadi ada hal-hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam kantor
Yang salah satunya kita semua harus berbakti kepada orang tua, Ya. harus berbaik kepada orang tua. Jadi konteks ini di dalam usaha tuh sangat terasa sekali memang pada saat kita ada masalah, ada apa, dengan bahasa yang kita ada tantangan yang sangat besar. Saya tidak pernah mengeluh kepada orang tua, alhamdulillah, karena orang tua sudah terlalu besar sekali dalam hal mengeluh. Jadi kalau ada masalah-masalah yang saya di rumah, masalah-masalah usaha yang berat segala macam, bahasanya saya bilang tantangan. Ya. Bu, ini ada tantangan yang luar biasa, insya Allah kalau berhasil kita akan benar-benar. Tidak pernah saya mengeluh dijailin orang, diapa orang dalam usaha, dibohongin orang, nggak dibayar sama orang. Saya alhamdulillah seingat saya tuh nggak pernah cerita. Ya. Biarkan ibu yang bahagia-bahagia saja. Kita sudah banyak merepotkan, Ya. sudah banyak menyusahkan. Saya Ya. tidak mau menyampaikan keluhan kepada ibu yang ibu sendiri nggak bisa mengatasinya. Ya. Percuma kalau hanya kita memberikan masalah, tapi ibu juga nggak bisa punya solusi, hanya punya dengan doa. Jadi saya dengan bahasa yang baik, dengan bicara ada tantangan begini, oh yo semangat. Jadi memberikan motivasi jadinya. Alhamdulillah dengan konteks seperti itu saya merasakan ringan pada saat ada masalah-masalah pada saat sudah dengan ibu. Tapi saya tidak bisa sendiri sebagai usaha. Saya harus membawa juga karyawan-karyawan lain juga ikut berbakti kepada ibu. Jadi kami selalu mengatakan, tolong kepada ibu, kalau kita pas ada rezeki di perusahaan segala macam, saya mengasih bonus tidak pernah kepada anak-anak, kepada karyawan saja. Walaupun nggak besar, saya suka melakukan ini untuk ibumu yang sudah berdoakan, kasih 1 bulan gaji atau apa, tapi untuk ibunya bukan untuk anaknya. Hal-hal ini alhamdulillah jadi perasaan berkah tuh dirasakan. Ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi selamat pada ibu-ibu, bapak-bapak yang bergabung di metode Al-Hasani, sehingga kita di usia-usia tua ini makin punya kegiatan yang memang susah luar biasa, terkadang bikin frustasi segala macam. Tapi padahal di situ dibaliknya pahalanya luar biasa banyak sekali. Jadi kalau dalam artian bermain-main dengan Al-Quran lah, kalau memang misalkan bahasanya, padahal bukan bermain-main, tapi anggaplah ini bermain-main dengan Al-Quran kita, belajar, bukan bermain lah, belajar dengan Al-Quran, insya Allah saya juga, Pak Ustadz ini luar biasa, tidak sedikit pun frustasi, tidak kurang semangat, selalu ngajak dan terus. Kalau orang yang lihat tidak positif, mungkin orang jadi males. Tapi pada saat orang yang berpikirnya positif, Pak Ustadz tidak pernah putus asa dan lelah untuk mengajak semuanya, siapapun, sahabatnya, saudaranya, temannya, pokoknya yang kenal untuk belajar Al-Quran. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Tua. Ada sedikit yang mau saya tambah Pak Tua. Kurang lebih karyawannya berapa orang Pak Tua sekarang? Setelah COVID turun Pak, jadi ada beberapa usaha memang kita mengalami penurunan. Jadi usaha yang saya di Papua tentang pesawat, karena ada keributan juga kita berhenti gitu. Jadi ya aku di bawah 100 lah Pak sekarang. Jadi tapi banyak yang sifatnya kerjasama, jadi freelance ya, tidak tetap dan segala macam. Semoga Pak Toha kembali usahanya diangkat ya Allah, karena kalau Allah mau Pak itu sebentar Pak. Nah mungkin tadi tertarik Pak, jadi ada tunjangan orang tua mungkin ada yang punya orang tua diberikan tunjangan orang tua ya. Jadi bisa jadi karyawan itu biasa-biasa aja, tapi karena dia punya orang tua di rumahnya diselipkan tunjangan orang tua, kali gitu ya. Selain itu, ya Pak, selain itu kita karyawan-karyawan yang di daerah segala macam, misalkan manajernya segala macam, suruh datangin ibu yang masih punya karyawan punya ibu Pak. Ya Allah Akbar. Membawa bingkisan, jadi misalkan tolong ibu yang masih ada dari dari
20 orang, masih tinggal ibunya misalkan hanya 7. Oke, datangin bareng-bareng ibunya, segala macam. Ternyata ibu itu memang luar biasa, bukan hanya uang saja yang memang perlu diterima segala macam tuh. Dengan kehadiran anak-anak dan temannya hadir ke rumahnya berkunjung kepada ibu, itu pengalaman saya itu dahsyat luar biasa. Ibunya sangat senang sekali melihat anaknya datang, merasa dengan anak-anak teman-teman kerjanya datang, itu ternyata penghargaannya tuh sangat luar biasa gitu Pak. Mungkin itu, terima kasih. Oh iya, saya ingat sebuah cerita Pak Tua. Jadi dulu pernah ada pelantikan seorang dirut BUMN, pernah dengar cerita. Dia minta pada saat pelantikan, tolong kosongkan satu kursi. Dia minta dikosongkan satu kursi. Dia, istrinya, dan sebelah kanan itu orang kosongkan satu kursi. Pada saat itu orang bertanya-tanya, untuk apa kursi kosong itu? Nah, pada saat hari H-nya, dia datang, ternyata dia mengundang seorang tua. Dia gendong, bapaknya digendong, jemput ke kampungnya, itu digendong, Pak. Itu apa adanya, tidak pakai spanduk, tidak pakai sepatu, bajunya lusuh, digendong, ditaruh ke depan orang-orang yang berdasi, berjas itu, taruh bapaknya di situ. Pada saat dia pidato, apa katanya? Saya sukses sekarang karena orang tua saya ini. Dia nggak malu sama orang tua. Dibiarkan orang tua padahal saat itu dia bisa saja memberikan jas, bisa jalan, tapi nggak apa adanya dulu. Setelah itu baru dia benar. Jadi dia bersyukur bahwa gara orang tua inilah saya sukses. Jadi jangan sepelekan orang tua kita, Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu, jadi orang apapun. Sekaya apapun Bapak Ibu, yang punya orang tua, perhatikan. Kalau bukan kita, siapa? Perhatikan mereka. Jadi terima kasih Pak Ta. Kemudian topik ini tepat pada kita pada sore ini. Saya nyapa dulu Bu, Yurni Satria. Bagaimana beliau dengan orang tua? Bu Yurni, saya dengar Ibu profesor ya Bu ya? Profesor bukan? Enggak, belum. Belum. Tapi dipanggil profesor boleh ya? Kenapa? Saya dengar cerita profesor. Bu, Ibu Yurni, ada nggak gimana pengalaman Ibu sama orang tua atau cerita yang kaitan dengan orang tua? Ya kalau ingat orang tua itu sedih aja sebenarnya sekarang karena beliau dua-duanya sudah almarhumah ya. Tapi yang saya ingat adalah yang dulu saya kerjakan mulai dari saya sekolah. Kalau saya mau pergi sekolah atau yang penting saya mau ujian, saya selalu salam cium tangan orang tua dan saya minta didoakan. Tolong doakan, saya panggil Umi kepada orang tua saya panggil Buya kepada bapak saya bilang, Umi tolong doakan saya mau ujian. Lalu seperti itu, sampai saya sudah bekerja juga kalau ada sesuatu yang saya akan tempuh, ya kalau pegawai negeri itu kan ada aja tuh ujian-ujian. Saya selalu bilang, doakan Umi, doakan ya saya akan ujian. Itu yang saya kerjakan. Kemudian saya tidak malu pada waktu saya kerja, bawa orang tua saya ke kantor saya perlihatkan saya kerja di sini. Di mana orang tua saya, ibu saya bawa dan bapak saya, buya saya bawa. Ke kantor di mana kantornya? Saya sebenarnya dulu dosen di Andalas, ya. Oh, UNAN. Fakultas Kedokteran, kemudian karena ikut suami, saya pindah ke Jakarta, tapi saya nggak dosen lagi, saya kerja awal-awalnya di BKKBN. Oh iya. Berencana. Pak Wandri ya. Ya, Pak Wandri, ya. keluarga berencana. Jadi awal-awal itu di Pemda DKI. Nah, pada saat itu ya begitulah Kak, karirnya seperti itu ya. Jadi setiap saya ke kantor itu saya perlihatkan saya kerja di sini, saya bawa Buya saya bawa ibu saya Umi, saya kerja di sini, saya perkenalkan kepada teman-teman saya kepada staf saya, kebetulan pada waktu itu sempat kepala BKKBN Jakarta Pusat, kepala BKKBN Jakarta Barat, dan sampai terakhir di jabatan terakhir saya juga bawa, waktu itu Buya sudah meninggal, yang saya bawa adalah Umi saya perlihatkan, saya bawa beliau ke kantor saya. Ini adalah atas doa Umi dan doa Buya saya bisa sampai di sini. Itu yang saya kerjakan dan alhamdulillah memang doa orang tua itu luar biasa, Bu ya. Ya. Tidak ada
orang tua tidak sayang pada anak. Ya, jadi bagaimanapun beliau sudah tua, ya saya bawa-bawa. Kemana saya pergi juga saya bawa-bawa. Kebetulan suami itu di Departemen Luar Negeri kerjanya. Jadi saya ikut suami, saya bawa-bawa itu orang tua. Ya. Ya begitu. Begitu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Sedikit Yoyo. pengalaman. Alhamdulillah. Kita berbagi pengalaman ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa menularkan kepada anak cucu kita nanti. Mungkin saya sapa dulu Bu Wati Tin ya, di mana beliau dengan tuanya. Atau ada pengalaman lain yang ada. Silakan Bu Wati. Assalamualaikum Bu Wati. Bu Wati. Ada Ustadz Anan, Bu ya. Apa? Ustadz saya, Ustadz Anan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Anan. Assalamualaikum Ustaz Anan. Assalamualaikum Ustadz. Ustaz Anan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menyimak, Ustaz. Silakan Pak Ustadz. Ditambahkan dikit Pak Ustadz. Kita topik sore ini adalah berbakti kepada orang tua. Silakan Pak Ustadz. Monggo silahkan yang lain dulu. Nah Pak Ustadz, Bapak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ini Ustadz saya, Bu ya. Iya, Ustadz kita itu. Ya silakan Pak Ustadz. Dari Asmaul Husna. Iya, Oke. Ustadz Asmaul Husna. Silakan Pak Ustadz. Ustadz monggo Ustadz Alhamdulillah, Ustadz. perkenalan. Assalamualaikum Ustadz Anan. Silakan Ustadz Anan. Ustaz Anan. Saya baru pulang itu kali ya. Oke. Beliau jauh dari perangkat. Bu Wati, Assalamualaikum Bu Wati. Bu Wati mana tadi? Kalau enggak, kita ke Uni Zurmiati dulu. Beliau ini adalah seorang pejuang di garis terdepan. Assalamualaikum Bu Uni Zurmiati. Uni Zurmiati. Uni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Uni. Kita sore ini topiknya adalah berbakti kepada orang tua. Yang ada tadi surah Al-Isra ayat ke-23 ke-24. Nah, bagaimana pengalaman Uni di lapangan dasar menghadapi orang tua atau teman-teman yang mungkin dia bandel atau yang mencintai orang tua? Silakan Uni. Ya, terima kasih Ustaz. Ya memang orang tua begitu besar pengaruhnya pada kita. Makanya Allah menyampaikan setelah bersyukur kepada Allah diperintahkan juga bahwa kita harus bersyukur pada kedua orang tua kita karena jasa mereka kepada kita. Dan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, selain bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua juga kita dianjurkan, diwajibkan untuk juga mendoakan orang tua kita. Seperti di surat 46 ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Malah Allah memberikan doanya kepada kita. Apa isi doanya? Bagaimana kita sebagai seorang anak untuk mewujudkan rasa syukur kita, Allah beri. Ini loh doanya gitu. Ya. Dan itu yang sering kami sampaikan dengan teman-teman, doa itu Ustadz. Ya. Mohon maaf tapi Ustadz saya belum bisa menguraikannya secara gramatikal, maklum Ustadz anak baru. Tidak ada kewajiban. Anak baru. Tidak ada Tapi kalau kewajiban. Kita ke konteks. Ya, tapi dari konteksnya bahwa sebagai seorang anak kita selalu diwajibkan untuk mendoakan orang tua kita seperti di surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15 yang artinya secara konteks, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, ya Allah, dan sungguh aku termasuk orang yang Muslim. Sadaqallahul-Azim. Itu yang selalu kami dengung-dengungkan. Jadi
sebagai wujud syukur kita kepada Allah dan juga syukur dan terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa selalu mendoakan mereka. Itu Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nanti tolong dibuat PR-nya Umi, uraikan gramatikal. Ya. Kan tadi kan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya itu ya. Wan amala Iya. salihan tarda. Oke, nanti diuraikan, ditunggu uraiannya Umi ya. Oke, silakan Bapak Iya. Ibu, siapa lagi yang mau lain yang mau komentar? Ya, Cik Silakan. Guwati. Oh ya, Bu Wati. Assalamualaikum. Cik Guwati. Mana tadi Bu Watinya? Tadi ada Bu ya, Enggak ada tadi. Tadi ada terpental kan ya. terpental ya. Atau kita Bu. minta ke Ibu Ira. Ada Bu Gesti Bu ya, ada Bu Gesti. Pak Muhtamil udah lama nggak ngomong. Oh, Mustamil. Oke, satu-satu saya sapa. Saya sapa Pak Muhtamil dulu. Assalamualaikum Pak Muhtamil. Pak Muhtamil. Muhtamil, where are you? Pak Muhtamil. Monitor Pak Muhtamil. Oke, Bu kalau gitu Gesti. saya Bu Gesti. Assalamualaikum Bu Gesti. Bu Gesti. Bu Gesti. Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabar Bu Gesti? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sedang Lahat cuti sekarang kerja Bu Gesti. iya di Lahat Ustaz. Ini Cuti? masih enggak. Oh ya cuti 2 hari. Cuti. Besok masuk tapi Cuti nasional ya. ya Bagaimana Bu Gesti? Pengalaman saya melihat Bu Gesti termasuk sama keluarganya, termasuk akrab. Berarti itu peranan orang tua. Anak-anaknya akur biasanya orang tua pegang peranan. Nah, silakan Bu Gesti cerita dikit bagaimana Bu Gesti dengan orang tua. Silakan Bu Gesti. Alhamdulillah Ustadz, kami itu dibesarkan oleh orang tua dengan tuntunan agama dari kecil ya, karena orang tua saya juga adalah guru agama keduanya. Nah, tapi ternyata kecintaan kita kepada orang tua itu tidak juga boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah. Karena pada saat kita cinta dengan orang tua melebihi cinta kita kepada Allah, Allah menguji dengan orang tua itu, dan saya merasakannya Ustadz. Orang tua saya pergi bersamaan dengan penyakit, dengan kondisi yang tidak bisa diapa-apakan gitu. Ya, Jadi ya. saya alhamdulillah bertemu Al Hasani Ustadz. Ya. Alhamdulillah saya bertemu dengan Al Hasani. Bimbing saya ke jalan yang lurus. Saya masuk ke Al Hasani dalam kondisi yang agak sedikit oleng gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah dibimbing. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah kedua orang tua bisa didoakan bersama, kita kakak beradik juga alhamdulillah sama-sama di jalan yang sama di Al Hasani, tapi baru 3 ini Ustadz, yang ketiga Ya. ini sebelum. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Saya Iya, terus terang saya masih berat mengajak saudara-saudara yang lain. Tapi Bu Gesti sudah bisa ngajak 2 orang itu, makanya hidayah itu mutlak milik Allah ya. Kalau milik manusia mungkin ya punya abang saya nih, ya ikut kan, tapi enggak. Allah yang betul. memberikan hidayah. Maka tugas kita hanya mengajak. Aja. Ya. Semoga Iya, kita semuanya tercatat orang-orang yang betul-betul. Nah, kita cinta Quran ini itu bukti kita cinta pada orang tua kita. Apa balasan kita nanti di surga? Orang yang cinta Quran, maka dia memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Itu tanda bukti. Jadi kita cinta Quran ini otomatis kita cinta orang tua. Nggak terpisah, Mbak Gesti. Iya Ustadz. Saya itu Ustadz kan diminta oleh orang tua saya untuk selalu mempelajari Al-Quran. Tapi saya itu agak masih bandel dulu Ustadz. Masih merasa Al-Quran itu sulit, Al-Quran itu menakutkan untuk belajar. Apalagi bahasa Arab. Nah, ternyata dengan kematian beliau memaksa saya untuk itu, dan alhamdulillah ketemu Al Hasani. Alhamdulillah. Sampai dengan akhir kehidupan beliau mempunyai cara, Allah mempunyai cara untuk membimbing kita ke jalan yang lurus. Insya Allah, semoga selalu istiqomah ya Ustaz, doain ya. Amin ya, kita istiqomah. Kan kita punya jargon, Mbak Gesti. Ada pertemuan, nggak ada perpisahan. Yang memisahkan kita nanti adalah Allah. Begitu Allah panggil kita, nyawa kita berpisah dengan badan,
setelah kita berpisah. Dan itu pun hanya sementara sifat. Bagi kita individu pribadi, 6 jam cuma. Setelah itu saat dikubur, jumpa lagi dengan Quran. Nah itu secara individu-individu. Siapa yang duluan, jumpa dengan Quran lagi. Nah begitu di padang mahsyar, kita jumpa rame-rame bersama Al-Quran. Bu Gesi pernah melihat orang pergi tawaf itu, pergi haji, satu rombongan pakai bendera itu kan? Iya Ustaz. Apa itu? Untuk mempersatukan kita. Jadi orang-orang itu berada di sekitar bendera itu kan, supaya kan, kepala regunya pegang bendera kan? Iya betul. Nah, kalau kita begitu nanti, orang yang cinta Quran bergabung kepada para pencinta Quran. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi. Walaupun mungkin ada 1-2 kita nggak sempat jumpa di offline, tapi nanti insya Allah di padang mahsyar, saya yakinnya kita jumpa lagi. Itu bentuk di bawah naungan Allah. Itu bagi aku ya. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Bapak Ibu silakan yang lain mau ingin komentar. Kita minta Bu Ridi satu buah ini ya. Ya boleh Bu ya. Ada Bu Emi, Bu ya itu di Amerika ya tinggal. Bu Emi Jatirman. Mana Bu Emi? Bu Emi Jatirman. Bu Emi Jatirman. Oh enggak, itu dari sini. Oh, iya. Saya sapa Bu Riri dulu. Assalamualaikum Bu Riri. Ibu Riri. Monitor Bu Riri. Bu Riri. Assalamualaikum Bu Riri. Bu Riri. Bu Riri. Mana Bu Riri? Untuk yang lain silakan, ada lagi. Bu Elas ada yang mau ditanyakan, Bunda Elas? Wah ini lagi dalam keramaian, nggak kedengaran. Wah ini saya ngomong. Oh ya. Silakan Bu Riri. Lagi beli bukaan di luar. Lagi di jalan Bu. Kirim ke Sentul Bu Riri. Ya nggak jelas suara Ustadz, ramai banget Ustadz, macet. Oke. Mungkin Bu Elas, Bu ya mau tanya nggak? Bu Elas, Bunda Elas. Bunda Elas mau ada yang ditanyakan? Silakan boleh buka mic-nya Bu Elas. Bunda Elas. Buka mic-nya. Masih ditutup. Ya, terima kasih. Saya masih belum paham, baru mau menyimak, baru mau ikutan. Ya, saya menyimak aja dulu ya. Oh, baik. Begitu kita ke Bu Delfinasi. Ibu Delfinasi. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Delfinasi. Sehat Bu ya. Sehat. Topik kita adalah berbakti kepada Allah. Nah, dalam kehidupan Ibu, dalam perjalanan hidup Ibu, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Andai kita jauh dari orang tua, atau dekat kita dengan orang tua. Silakan Bu Delfinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya nggak punya cerita yang excited ya Bu Yaya, tetapi di perjalanan hidup rasanya yang saya kerjakan itu tidak banyak gitu, tetapi saya merasakan banyak. Jadi berasa banget kalau itu adalah doa dari orang tua gitu, doa dari bapak dan ibu kita gitu. Ya. Tapi saya bisa nggak sih untuk menjadi orang tua seperti orang tua saya gitu, seperti ibu dan bapak saya yang selalu tidak lepas doa buat anak-anaknya. Makanya ini belajar dari Buya. Ya. Ada nggak yang ingat Bu Definisi apa ajaran orang tua? Ingat nggak? Sampai sekarang diamalkan. Petua. Biasa kita punya orang tua, kita bisa punya petua. Ya. Ada nggak ingat petua orang tua kita? Apa petua? Saya rasanya setelah saya pikir-pikir begitu ya Bu Yaya, di Padang itu kan anak-anak gadis itu masih kecil-kecil banget, itu sudah sangat cekatan gitu ya, sudah sangat
apa aja bisa gitu ya. Ke dapur ya. Ya ke dapur, apa aja sih Bu ya, apa aja dikerjakan sama mereka. Saya satu di antaranya yang spesial kayaknya Bu ya. Spesial menurut saya gitu. Saya dan bapak saya itu berjarak sangat jauh dengan ibu saya juga. Jadi mereka itu punya anak kami itu setelah menikah 15 tahun. Terus ibu saya ini juga bukan istri pertama bapak saya. Jadi bapak saya dan ibu saya itu jaraknya 20 tahun juga. Ibu saya melahirkan saya umur 39-40. Jadi Bu ya, buat mereka nggak terlalu banyak pituah yang diberikan kepada saya. Tetapi mungkin di dalam doanya gitu. Ya, jadi yang penting ini anak dilalah juga Bu ya. Waktu kecil saya banyak sakitnya gitu. Jadi yang penting hidup lah, mungkin begitu Bu ya. Jadi enggak itu. Tapi saya anak yang sangat patuh sama orang tua, sangat patuh gitu. Jadi mungkin karena patuh itu, jadi ibu bapak saya nggak banyak juga memberikan petuah gitu Bu ya. Ya. Saya dulu masih ingat nasihat orang tua. Apa katanya? Setiap kamu memiliki harta baru, bawa salat. Jadi kami beli baju pakai, nggak boleh kemana-mana dulu ya. Pokoknya nggak boleh pakai sekolah, bawa salat dulu. Belikan sarung. Kalau pakai baju, ke sarung masih bisa salat. Ini beli lemari, beli apa? Beli meja. Itu meja tempat salat. Jadi beli di atas meja, bawa salat dulu. Apa aja yang dibeli, bawa salat dulu. Saya bisa. Nah, itu yang saya dengar dari orang, yang masih saya ingat nasihatnya sekarang. Kemudian yang kedua, banyak mengundang orang makan. Jadi kalau kecil saya dulu, Zal, tuh undang saya makan. Padahal di dapur tuh nggak ada nasi ala kadarnya aja, lo tahu lah kadar. Tapi selalu dia bilang, ajak Pak Zul makan, ajak si Wan makan, ajak saya makan. Terus saya lihat makan, apa ini? Tapi itulah orang tua kita. Dia nggak peduli, dia karena keikhlasan dia nggak malu karena niatnya ikhlas ya, nggak orang makan itu apa adanya ada, dan kita dibagi-bagi tugas dulu. Kalau nggak kerja nggak makan. Jadi kita ya laki-laki kerjanya di luar, bersihin pekarangan, nyapu, ngangkat air, cuci air, mengundang apa, yang perempuan apa, bersihkan tempat tidur, masak, itulah orang tua yang paling bagus itu. Misingan nggak kita tularkan ke anak kita sekarang? Bu Devi pernah nggak menularkan ke anak sekarang yang laki-laki? Itu dulu kalau nggak kerja nggak makan Bu. Kalau kita nggak kerja nggak makan. Tega nggak orang tua sekarang ya? Masih ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya Bu ya. Iya. Nah mungkin kita kaji dari sisi psikologi, bagus nggak cara pendidikan mereka? Menurut saya bagus. Kita terpacu untuk bekerja. Kerja dulu. Pokoknya bangun tidur itu ingat kerja dulu. Habis sholat, apa kerja kita? Saya nyapu laman, cabut lumpur, nimba bak. Dulu kan bak ditimba itu ya. Timba bak, bersihkan WC. Itu kerja kita dulu. Nah, kalau nggak kerja, nggak makan. Terus yang terasa kali, nasi. Satu butir pun kalau terbuang dia marah. Apa Indonesia kita? Nah, satu butir ini nunggunya 6 bulan, bro. 6 bulan nunggunya, kamu buang-buang aja. Petani 6 bulan, kamu enak-enak aja. Itu terasa di kita ajaran. Nah mungkin kita sebagai orang tua, ajar juga. Delivery lah kebaikan-kebaikan anak kita. Jangan biarkan anak kita lepas kontrol. Apa yang kita berikan ke anak kita? Nilai-nilai kehidupan. Anak kita nggak bisa besar dengan gadget, Bu. Nggak bisa besar dengan internet. Besar dia dengan perguruan tinggi, nggak bisa. Ajarkan, sehingga dia di luar itu punya pertahanan diri, punya modal untuk berkontribusi. Berikan nilai-nilai kepada dia. Makanya Al-Sani nanti Bu Delvi, insya Allah Al-Sani ini nanti itu menjadikan anak-anak menjadi juga bagian dari kita. Jadi pada saat anak-anak libur, pesantren kilat. Lagi kemana-mana dia pesantren kilat, 7 hari keluar itu bisa bahas Quran. Biarlah dia berselancar dengan Quran, bagaimana menyikapi orang tua. Biar dia terlindung dari pergaulan bebas yang saat ini sangat
Bu Delvi baca berita kemarin di Bogor, bagaimana seorang anak SMP memutilasi temannya, masuk koper. Bu Yurni baca kemarin berita itu, Bu Yurni? Itu gimana keluarganya? Pasti lahir dari sebuah keluarga yang, menurut Bu Yurni bisa nggak dideteksi? Yang membunuh kawannya karena apa ya? Siapa yang tahu pasti cerita? Misalnya kulitnya aja. Mungkin nggak peranan orang tuanya di situ? Apa nggak orang tuanya? Siapa yang dengar cerita? Silakan kemarin yang viral berita. Siapa yang tahu? Wah, ini tahu. Tahu beritanya? Kenapa Buya tadi dari belakang? Tentang viralnya anak yang membunuh SMP, kalau salah, membunuh pacarnya. Kena peruan bebas, minta pertanggungjawaban karena hamil kali ya, takut minta pertanggungjawaban, dibunuh. Itu ceritanya. Saya dengan sepintas ya. Benar nggak itu ceritanya? Ada yang tahu ceritanya? Enggak Bu ya, kurang dengar itu. Siapa yang tahu? Bu Yurni tahu cerita itu, Bu Yurni? Nggak tahu Bu ya. Karena jarang juga sekarang Jarang, baca. emang. Jarang baca. Kita baca Quran aja sekarang ya. Saya Iya. sepintas. Ya diajarin Bu ya begitu. Iya, saya juga kemarin sepintas saya baca di apa? Oh, ada anak. Nah, itu kan peranan orang tua ya. Iya. Itu nggak mungkin lah dari tua yang mungkin pasti ya kurang perhatian orang tua ya, mudah-mudahan kita seperti itu ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang baik, Amin, amin ya yang Allah. baik, dan juga anak kita nanti pada kita tua berbakti pada kita. Amin. Amin ya Allah. Bagaimana kita melakukan, bagi siapa yang punya orang tua, jadikan dia pelikar untuk masuk surga kita. Ya. Amin ya. Baik, Alhamdulillah udah habis ya. Sudah cukup ya sampai setengah 6. Iya Bu ya. Kita tutup dengan baca bersama-sama Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bu ya.